wabarakatuh. Perkenalkan, saya atas nama Jumriani, NIM 1904010150 dari kelas Ekonomi Syariah MPTN. Baiklah, pada video kali ini saya akan memaparkan materi tentang perusahaan go publik dan pasar modal. Langsung saja saya akan membahas materi tentang perusahaan go publik dan pasar modal. Yang pertama, pengertian perusahaan go publik. Go publik berarti menjual saham perusahaan kepada investor dan membiarkan saham tersebut diperdagangkan di pasar saham. Sebagai contohnya, PT Indofood, PT Aneka Tambang, Indosat, dan masih banyak perusahaan lainnya yang sudah menjadi go publik. Sedangkan perusahaan publik adalah suatu proses perusahaan yang menjadi perusahaan terbuka tanpa lewat proses penawaran umum. Perusahaan terbuka diketahui penempatan kata Tbk di belakang nama perusahaan. Misalnya PT Telkom Tbk, PT Kalbe Farma Tbk. Yang kedua, pengertian perusahaan tertutup dan terbuka. Perusahaan tertutup adalah suatu perusahaan terbatas yang saham-sahamnya masih dipegang oleh beberapa orang atau perusahaan saja, sehingga jual beli sahamnya dilakukan dengan cara-cara yang ditentukan oleh anggaran dasar perusahaan, yang pada umumnya diserahkan kepada kebijaksanaan pemegang saham yang bersangkutan. Dan perusahaan terbuka adalah suatu perusahaan terbatas yang modal dan saham-sahamnya dipegang oleh banyak orang atau banyak perusahaan, yang penawaran sahamnya dilakukan kepada publik sehingga jual beli sahamnya dilakukan melalui pasar modal. Salah satu ciri perusahaan terbuka adalah perlunya keterbukaan atas informasi perusahaan kepada publik. Bagi perusahaan yang telah go publik, pasar modal merupakan sarana bagi peningkatan nilai perusahaan. Pasar modal memberikan sarana bagi peningkatan nilai melalui berbagai aksi korporasi yang ditopang oleh keterbukaan informasi secara penuh. Transparansi berdampak pada efisiensi usaha, peningkatan laba, peningkatan harga saham, competitive position, dan peningkatan kemakmuran pemegang saham. Yang ketiga, pengertian pasar modal. Menurut Husnan 2003 adalah pasar untuk berbagai instrumen keuangan jangka panjang yang bisa diperjualbelikan, baik dalam bentuk hutang maupun modal sendiri, baik yang diterbitkan oleh pemerintah, publik otoritas, maupun perusahaan swasta. Menurut Usman, tahun 1990 sampai 62, umumnya surat-surat berharga yang diperdagangkan di pasar modal dapat dibedakan menjadi surat berharga bersifat hutang dan surat berharga yang bersifat pemilikan. Surat berharga yang bersifat hutang umumnya dikenal nama obligasi, dan surat berharga yang bersifat pemilikan dikenal dengan nama saham. Lebih jauh dapat juga didefinisikan bahwa obligasi adalah bukti pengakuan hutang dari perusahaan, sedangkan saham adalah bukti penyertaan dari perusahaan. Pengertian pasar modal menurut Undang-Undang Pasar Modal Nomor 8 Tahun 1995. Pasar modal yaitu sebagai suatu kegiatan yang bersangkutan dengan penawaran umum dan perdagangan efek perusahaan publik yang bersangkutan dengan efek yang diterbitkannya, serta lembaga dan profesi yang berkaitan dengan efek. Pengertian pasar modal secara umum adalah suatu sistem keuangan yang terorganisasi, termasuk di dalamnya adalah bank-bank komersial dan semua lembaga perantara di bidang keuangan, serta keseluruhan surat-surat berharga yang beredar. Dalam arti sempit, pasar modal adalah suatu pasar atau tempat berupa gedung yang disiapkan guna memperdagangkan saham-saham atau obligasi-obligasi dan jenis surat berharga lainnya. Kemudian yang keempat, jenis dan fungsi pasar modal. Pasar modal dapat dibedakan menjadi dua, yaitu pasar perdana dan pasar sekunder. Yang pertama, pasar perdana. Pasar perdana adalah penawaran saham pertama kali dari emiten ke para pemodal selama waktu yang ditetapkan oleh pihak penerbit, sebelum saham tersebut belum diperdagangkan di pasar sekunder. Biasanya dalam jangka waktu sekurang-kurangnya 6 hari kerja.
Dalam pasar perdana, perusahaan akan memperoleh dana yang diperlukan. Perusahaan dapat menggunakan dana hasil emisi untuk mengembangkan dan memperluas barang modal untuk memproduksi barang dan jasa. Yang kedua, pasar sekunder. Pasar sekunder adalah tempat terjadinya transaksi jual beli saham di antara investor setelah melewati masa penawaran saham di pasar perdana. Dalam waktu selambat-lambatnya 90 hari setelah izin emisi diberikan, maka efek tersebut harus dicatatkan di bursa. Kemudian fungsi pasar modal, tempat bertemunya pihak yang memiliki dana lebih lender dengan pihak yang memerlukan dana jangka panjang tersebut atau borrower. Pasar modal mempunyai dua fungsi, yaitu ekonomi dan keuangan. Di dalam ekonomi, pasar modal menyediakan fasilitas untuk memindahkan dana dari lender ke borrower. Dengan menginvestasikan dana, lender mengharapkan adanya imbalan atau return dari penyerahan dana tersebut. Sedangkan bagi borrower, adanya dana dari luar dapat digunakan untuk usaha pengembangan usahanya tanpa menunggu dana dari hasil operasi perusahaannya. Pasar modal diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1995 tentang pasar modal. Selain saham, dalam pasar modal diperdagangkan surat pengakuan utang, surat berharga komersial, obligasi, tanda bukti hutang, kontrak efek berjangka, dan lain-lain. Kemudian yang kelima, para pelaku pasar modal. Pihak yang berfungsi sebagai pelaku investasi, investor perorangan, investor lembaga atau badan hukum. Yang kedua, pihak yang berfungsi sebagai penarik modal, emiten, perusahaan publik. Ketiga, pihak yang berfungsi sebagai penyedia fasilitas, bursa efek, lembaga clearing dan penjamin, lembaga pinjaman dan penyelesaian. Kemudian yang keempat, pihak yang berfungsi sebagai pengawas atau BAPEPAM dan lain-lain. Kemudian yang terakhir yaitu penegakan hukum pasar modal. Ujung tombak penegakan hukum pasar modal adalah Badan Pengawas Pasar Modal atau BAPEPAM. Fungsi Badan Pengawas Pasar Modal adalah lembaga pembina, lembaga pengatur, lembaga pengawas. Kemudian tujuannya adalah agar tercapai pasar modal yang teratur, wajar, efisien, melindungi kepentingan pemodal dan masyarakat. Baiklah, mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan pada kesempatan ini. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.